Hai teman-teman, selamat datang di perjalanan edukatif kita hari ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tubuh kalian mengambil udara dan mengubahnya menjadi sesuatu yang penting untuk hidup? Kali ini, mari kita jelajahi bersama-sama proses yang luar biasa yang disebut sistem pernafasan. Pertama-tama, oksigen masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Proses ini disebut dengan inspirasi. Kemudian, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru akan dikeluarkan kembali melalui hidung dan berubah menjadi gas karbon dioksida. Lalu, proses apa aja sih yang terjadi pada oksigen sehingga dapat berubah menjadi karbon dioksida? Setelah oksigen masuk melalui hidung dan melewati faring, laring, trakea, dan kemudian masuk ke dalam paru-paru, saat menghirup udara, paru-paru akan mengembang sementara otot diafragma akan berkontraksi turun. Di dalam paru-paru terdapat cabang bronkiolus. Di ujung cabang bronkiolus ini terdapat kantung berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida terjadi di dalam kantung tipis ini. Oksigen akan dibawa masuk ke dalam sel darah, kemudian tertukar dengan CO2 yang keluar dari sel darah, kemudian masuk ke dalam alveolus. Oksigen yang masuk ke dalam sel darah tadi akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Penyakit saluran pernafasan asma. Apa yang terjadi pada penyakit saluran pernafasan dan apa sih perbedaannya dengan sistem pernafasan manusia normal? Ini adalah contoh bagaimana paru-paru pada manusia dengan sistem pernafasan yang normal. Pada sistem pernafasan normal, oksigen dan karbon dioksida akan dengan mudah keluar masuk paru-paru melalui bronkus. Sementara pada penyakit asma, ketika terdapat alergen atau pemicu asma, contohnya debu, serbuk sari, bulu hewan, jamur, dan lain-lain. Asma adalah penyakit peradangan kronis pada sistem pernapasan yang ditandai dengan saluran udara yang sangat sensitif dan sangat reaktif. Bila dipicu, saluran udara akan mengalami episode penyumbatan aliran udara yang reversibel atau serangan asma. Asma eosinofilik alergi adalah jenis asma yang disebabkan oleh fenomena peradangan eosinofilik yang biasanya dipicu oleh alergen yang tersuspensi di udara. Eosinofil adalah sel darah putih yang aktif selama peradangan yang disebabkan oleh infeksi, reaksi alergi, dan kanker. Alergen ditelan oleh APC ketika alergen memasuki epitel pernapasan atau lapisan saluran udara. Alergen tersebut diserap oleh jenis sel darah putih khusus, sel penyaji antigen atau APC. Setelah APC mencerna alergen, alergen tersebut diproses dan diubah menjadi peptida yang ditampilkan di permukaan sel. Kemudian, APC bergerak ke kelenjar getah bening regional dan menyajikan peptida tersebut ke sel TCD4+ yang belum matang. Sel T ini kemudian matang menjadi sel T2 yang spesifik terhadap antigen H tertentu. Sel T melepaskan interleukin setelah sel T tumbuh menjadi sel T2. Sel ini H melepaskan interleukin termasuk IL-4, IL-5, IL-9, dan IL-13. Interleukin ini adalah zat proinflamasi yang bertanggung jawab atas patofisiologi asma. IL-4 dan IL-13 yang dilepaskan dari sel T2 mengikat H reseptor interleukin pada permukaan sel B. Interleukin ini memiliki dua peran utama. Mereka mendorong sel B untuk memproduksi imunoglobulin E atau IgE, antibodi yang terkait dengan reaksi alergi. Selain itu, mereka menarik lebih banyak eosinofil atau sel darah putih khusus alergi ke tempat peradangan. IL-13 juga merangsang sekresi lendir dan meningkatkan penyumbatan saluran napas. Sel B menghasilkan IgE sebagai hasil dari pengikatan IL-4 pada reseptor sel B. Sel B menghasilkan antibodi IgE bebas. Ketika IgE mengikat reseptor sel mast dan basofil, terjadi degranulasi yang mengakibatkan pelepasan zat proinflamasi termasuk prostaglandin, leoktrien, histamin, protase, dan sitokin. Zat-zat ini menimbulkan respons alergi pada saluran napas dan mengakibatkan bronkokonstriksi atau kontraksi saluran napas yang menyebabkan penyumbatan aliran udara. Kemudian, saluran bronkus akan menyempit, membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih, sehingga menyulitkan oksigen serta karbon dioksida keluar masuk paru-paru.